Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi asyaddu bala qala al-anbiya'u thumma as-salihuna thumma al-amsalu fal-amsalu. Telah meriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi yaitu pernah ditanya oleh Nabi, ayyun nasi asyaddu bala'an, mana di antara manusia yaitu yang paling berat dari segi cobaannya. Qala, Nabi menjawab, al-anbiya'u, yaitu para nabi, tsumma as-salihuna, kemudian orang-orang saleh, tsumma al-amsalu fal-amsalu, kemudian yang sebawahnya lalu sebawah. Wa yuqalu, dan dikatakan, salasun min kunuzil bir, kitmanus sadaqati wa kitmanul waja'i wa kitmanul musibati. Adapun tiga perkara, yaitu daripada perbendaharaan kebaikan. Pertama, menyembunyikan sedekah, wa kitmanul waja'i, dan menyembunyikan derita, wa kitmanul musibati, dan menyembunyikan musibah. Wallahu a'lamu bishawab. Kita bedah dulu. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara tentang pentingnya sabar menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Hadisnya malam hari ini dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah banyak kita bedah kehidupan Abu Hurairah, sahabat Nabi yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. 5.374 hadis beliau sampaikan kepada umat. Mondok sama Nabi kurang lebih 3 tahun sejak masuk Islam sampai Nabi wafat, namun terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya. Apa pertanyaannya? Ayyun nasi asyaddu bala'an. Kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang paling berat cobaannya itu siapa? Orang yang paling berat ujian hidupnya itu siapa? Nabi ditanya tentang orang yang mendapat cobaan, paling beratnya cobaan. Lalu Nabi menjawab, saudara, kata Nabi, al-anbiya'u summa as-salihuna fal-amsalu summa al-amsalu fal-amsalu. Kata Nabi, orang yang paling berat cobaannya adalah orang yang berpangkat Nabi. Sebab makin tinggi derajat seseorang di mata Allah, jangan dikira enggak ada cobaannya. Berat cobaannya.
orang yang paling tinggi pangkat manusia adalah bila dia berpangkat nabi. Sebab nabi tidak bisa diwirid supaya kita diangkat jadi nabi, tidak bisa. Murni hak prerogatif Allah, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya untuk dijadikan nabi siapa yang dia kehendakinya. Maka yang namanya nabi tidak ada yang cobaannya ringan, tidak ada. Sebab dia dekat dengan Allah. Makin tinggi pohon, makin kudu siap kena badai. Begitu rumusnya. Jangan dikata nabi itu enak, tidak ada. Bagaimana perjalanan Nabi Nuh, bisa dilihat dan dibaca sejarah-sejarah Nabi Nuh. Bagaimana cobaan yang menimpa Nabi Ibrahim, sampailah dibakar oleh Raja Namrud. Bagaimana cobaan yang menimpa Nabi Zakaria sampai digergaji. Begitulah orang-orang yang tinggi di mata Allah. Berat cobaannya. Jangan dikira kita pengen enak, nyantai, tidak ada. Semuanya cobaannya berat. Itulah yang tinggi derajatnya Nabi, orang yang paling berat cobaannya. Dan tidak ada Nabi seberat cobaan menimpa pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlahir dalam keadaan yatim. Kala itu orang yatim sangat hina, tidak ada harganya anak yatim. Bila sekarang yatim banyak yang nyantunin, itu karena mendapatkan pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 6 tahun emaknya mati, artinya 6 tahun yatim piatu. Inilah cobaan Nabi. Nabi tidak punya saudara untuk dia benau. Kakak nggak ada, adik nggak ada, ikutlah makaknya. Tentu cucunya bukan Nabi saja. Abdul Muthalib banyak anak. Mati pula tuh kakek Nabi umur 8 tahun. Ikut pamannya Abu Thalib. Begitulah cobaan demi cobaan. Begitu banyak sampai umur 12 tahun. Ibarat kita orang waktunya mengenyam pendidikan, Nabi dagang. Begitu cobaan, sampailah kemudian menikah, punya anak 6, mati pula bini. Kudu ngurusin anak 6. Begitu. Bagaimana dakwah juga ngurus anak juga berat. Sampailah Nabi enggak makan 3 hari, nyari duit susah biasa. Jangan dikata jadi Nabi enak, langsung aja ini manusia. Emang kudu ikhtiar. 3 bulan Nabi makan nasi yakin. Kita mah nggak pernah kayak begitu karena memang pangkat kita rendah. Nabi itu pangkatnya berat, cobaannya berat. Bisa dipelajari dalam sejarah-sejarah bagaimana Nabi Isa diupayakan mau dibunuh, Nabi Yusuf diceburin ke dalam sumur. Itulah Nabi. Semuanya cobaannya tidak ada yang ringan, dan cobaan yang terberat menimpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya Nabi dan Rasul. Sebab terberatnya cobaan menimpa pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling berat. Kemudian kata Nabi summas sholihin, kemudian dibawa Nabi wali-wali Allah. Itu yang namanya wali. Cobaannya tidak ada yang ringan. Semua wali-wali berat, cobaan-cobaannya menimpa pada dirinya.
Jangan dikata tu wali enak, tidak ada. Semuanya berat. Cuman mereka ridha dengan segala ketentuan Allah sebagai hamba-Nya. Mereka bisa mengelola hati. Di bawah wali orang-orang saleh. Begitu kata Nabi, sebawahnya, 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 dan sebawah. Singkatnya, kalau kita cobaan hidupnya dikit, itu menunjukkan derajat kita seperti itu di mata Allah. Kalau kita mendapat cobaan berat, itu berarti kita mau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muslim dalam hadis ini diajarkan oleh Nabi tidak boleh alergi dengan cobaan hidup. Muslim itu tidak boleh putus asa dengan cobaan yang menimpa pada dirinya, sebab cobaan itu akan meninggikan derajat dia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya emas kudu diuji, dibakar. Dibakar itu enggak enak, tapi begitulah ciri apa dia emas, apa dia timah. Melelehlah dia timah namanya. Emas tidak meleleh kalau dibakar. Maka ujian-ujian itu untuk melihat kualitas keimanan hamba di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria alaihi salam waktu lari dikejar oleh kaumnya, ngumpet di sebalik pohon. Akhirnya pohon nolongin Nabi Zakaria. Kemudian itu pohon ngebelah Nabi Zakaria masuk pada pohon tersebut. Hendak ketemu, dicari Yahudi mau dibunuh. Pada akhirnya setan juga yang bilang di dalam pohon ini ada Zakaria. Maka kemudian dipotong tuh pohon yang kita suka ngelihat, pohon kadang getahnya kuning, ini getah Zakaria lah ini. Begitu, padahal kasusnya bukan di kebun nanas. Begitu, ada aja orang tuh pohon. Nabi Zakaria mau menjerit, Allah bilang, Anda menjerit, ku cabut kenabian Anda. Maka Nabi Zakaria diam, dipotong pohon termasuk badannya hancur. Begitulah yang namanya pangkat Nabi. Begitu pula pangkat wali-waliullah. Bagaimana Imamul Haddad yang rotibnya dibaca oleh kaum muslimin dari kecil, ngalamin penyakit sampai matanya, korneanya kena, buta dari kecil. Lahir normal, sehat, seger. Begitu. Namun di usia 3 tahunan masih bocah, kena penyakit matanya, tapi ampelah matanya buta melek, tidak bisa melihat sama sekali. Itu yang arang Ratib Haddad, yang arang Nasihatul Diniyah, yang arang Risalatul Muawana dan seterusnya. Itu orang buta, tidak menjadi mundur kebutaan itu. Sampailah orang-orang saleh itu semuanya diuji dengan ujian berat. Imam Ahmad berapa kali masuk penjara, begitu dicambukin sampai wafat, bekas cambukan raja ada, biasa. Jadi yang namanya diuji bukan untuk menjadi mundur, tapi untuk ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lulus atau tidak tergantung kita. Singkatnya, hadis ini saudara memberikan paparan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan alergi sama ujian. Bagaimana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kita orang nih tidak seperti perjuangan demi Islam kayak Sayyidina Hamzah. Tidak ada.
Kalau dibandingin sama para sahabat Nabi, apa yang telah kita berikan untuk Islam, apa yang kita korbankan buat Islam, tidak ada sekuku hitamnya. Bagaimana pamannya Nabi yang disayang betul oleh Nabi karena satu susuan kepada Halimatus Sa'diyah, paman sekaligus saudara sus. Karena sebelum nyusuin Nabi, Halimatus Sa'diyah nyusuin Hamzah sebelumnya. Maka saudara Sayyidina Hamzah bagaimana dipanah oleh Wahsy pahanya, nembus dari paha kiri ke paha kanan, panah beracun. Udah jatuhlah dia Hamzah. Kemudian itu kupingnya dipotong, udah dipotong, digunting kecil-kecil, hidungnya dipotong, matanya didongkelin, cabut matanya, lidahnya ditarik, gunting lidahnya, begitu, dadanya dibeleng, ambil jantungnya, dipotong-potong 70 potong. Demi apa? Demi Islam. Kita enggak ada apa-apanya, mana kita untuk Islam? Semuanya untuk diri kita, tidak untuk Islam. Maka mereka itu berat ujian-ujian yang menimpa pada diri mereka, para kaum salafus saleh. Maka muslim tidak boleh alergi dengan ujian. Sayyidina Umar pemimpin paling adilnya pemimpin, mati juga ditusuk 17 tusukan. Sayyidina Utsman juga sama, orang yang paling dermawannya orang, mati juga ditusuk. Imam Jazuli dalailnya luar biasa, tapi mati diracun. Jadi ujian itu begitu, demi ujian dan biasa. Bagi orang-orang soleh itu mengalami penderitaan ujian demi ujian yang begitu sangat berat. Bila kita mendengarnya miris, tapi begitulah ketinggian derajat mereka, karena mereka lulus ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lulusnya mereka karena mereka memiliki keyakinan yang muji adalah Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, liyukhaffif ala al-bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala wal qubli. Keyakinan Anda bahwa yang memberi cobaan hidup adalah Allah dapat meringankan beban derita yang menimpa pada diri Anda. Bila kita sadar yang nyubit kita kekasih kita, maka cubitan itu tidak kemudian membuat mundur, tapi membuat mereka lebih akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kemudian kita mendapat cobaan dalam hidup kita, jangan sekali-kali nyalahin Allah. Kita mau ditinggikan derajatnya, enggak mau, adalah sikap yang paling bodohnya sikap. Pelan-pelan minta diberi kekuatan dan solusi setiap cobaan demi cobaan yang menimpa pada diri kita. Bila Nabi tidak ada dosanya, cobaannya seabrek. Andai kita cobaannya seabrek, wajar, karena memang dosa kita juga seabrek, saudara. Tapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya, ujian itu untuk meninggikan derajat kita, tidak untuk merendahkan kita. Karena itu di dalam hikmah yang lain dijelaskan, salah satu min kunuzil bir, ada 3 perkara kategorinya perbendaharaan kebaikan. Siapa orang yang pengen mendapat limpahan barokah dalam hidupnya, siapa orang yang pengen mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah,
maka ada 3 pintu menuju kunuzil bir, gudang-gudang perbendaharaan kebaikan. Untuk meninggikan derajat, siapa pengen derajatnya tinggi, ada 3 pintunya. Siapa pengen hidupnya berlimpah barokah, ada 3 pintunya. Yang mana di antara 3 pintu ini tidak mesti 3-tiganya, 1 saja dia lewati, maka dia bakal tinggi derajatnya. 1 saja dia mampu untuk melewati pintu ini, maka dia memiliki permata yang besar, keberkahan dan keberlimpahan kasih sayang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau pengen cepat tinggi derajatnya, gampang. Apa itu? Kitmanus sedekah, ngumpetin sedekah. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini yang paling cepat ningkatin derajat kita. Kalau kita sudah mampu untuk sedekah sembunyi-sembunyi, untuk sedekah secara sir. Sedekah sembunyi itu bukan kayak orang-orang mau masukin kotak amal, duitnya tangan kanannya ditutup tangan kiri, kotak amal. Itu bukan sembunyi-sembunyi, terang-terang. Begitu, bukan begitu. Bukan juga yang duitnya dilecek-lecek dari baru sih, biar digulung kecil, masukinnya lebih dalam, ngambil lagi yang di dalam yang gedean. Begitu, bukan itu, bukan. Sedekah sembunyi-sembunyi itu bagaimana? Kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani, ulama besar Mesir, wali min awliyaillah, murid Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau menyampaikan kepada masyarakat Mesir dalam kajiannya, paling cepat meninggikan derajat kitmanus sedekah, sedekah secara ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Kata beliau dengan ketawaduannya, ini sedekah sembunyi-sembunyi ini memang meninggikan derajat paling cepat, memberikan limpahan barokah hidup paling cepat, tapi bukan kelas kita. Kata beliau, bukan kelas kita. Kita orang tidak bisa ini. Bahasa beliau menyampaikan pada jamaahnya. Tapi ada orang yang acung, Imam, saya bisa untuk sedekah sembunyi-sembunyi. Enteng gak bisa. Kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani, belum kelasnya. Buktikan saya bisa. Apa itu sedekah sembunyi-sembunyi? Enggak ada yang tahu. Itu paling cepat meninggikan derajat. Enggak ada yang. Kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani, Anda tidak bisa. Ayo meragukan saya, Imam. Saya bisa. Ya silakan buktikan. Begitu kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Maka dalam satu hari ini orang manggul beras. Karena orang kaya nggak biasa manggul beras. Dia datang ke rumah orang miskin pakai pagar dari bambu rumahnya. Ketika naruh beras di depan rumah pagi itu, karena nggak biasa manggul, sempoyongan jatuh juga tuh beras kena pintu si orang miskin. Maka si orang miskin bilang, siapa itu? Maling zaman-zaman. Dia lari, habis taruh beras. Si miskin keluar dari pintunya, dia udah keluar dari pagar. Kata dia, alhamdulillah, dia nggak tahu siapa yang ngasih beras. Siapa yang ngasih beras? Maka
Kemudian dalam satu kesempatan Imam Abdul Wahab Asy'arani mengajar. Sebelum mengajar dia mengacung tangannya, Imam, sebelum ngaji saya mau menyampaikan apaan? Saya bisa sedekah sembunyi-sembunyi. Bagaimana ceritanya? Jadi saya kan manggul beras, saya bawa pagi itu ke rumah orang miskin. Lalu kemudian saya buka pagar, saya kan nggak biasa manggul beras karungan. Saya sempoyongan jatuh kena pintunya, sampai saya dituduh maling. Saya lari kencang, dia buka pintunya, saya udah keluar dari pagar. Enggak tahu tuh si miskin tuh kalau saya sedekah, kan saya bisa. Kata Imam Abdul Wahab, kan gua tahu. Itu namanya nggak sembunyi-sembunyi. Kan udah dibilang belum kelasnya. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi itu saudara masukin duit di kotak amal 2 juta, 3 juta, nggak pernah cerita sama bini, sama siapapun, baru cerita udah dikubur. Malaikat yang bilang ente sedekah sembunyi-sembunyi, itu baru nulis hamba Allah. Itu bukan sembunyi-sembunyi. Pengurus masjid juga tahu siapa hamba Allah. Itu bukan sembunyi-sembunyi, kecil ganjarannya. Mendingan nulis nama aslinya aja ya, daripada hamba Allah tulis aja Ahmad, Udin, Mamat, Jair, Bakar. Nggak usah hamba Allah ngedikitin gajah. Uang pengurus masjid tahu tuh hamba Allah. Apalagi waktu ditegur sama temennya, lo nggak nyumbang di masjid, itu yang 1.775.000 hamba Allah untuk siapa? Jadi tahu orang lain yang tadinya pengurus masjid juga kan. Jadi sedekah yang disebut kitmanu sodaqah, kita sedekah pure. Bini kita nggak tahu, dan kita kayak nggak pernah inget-inget. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Kan ada orang maulid nyumbang aqua, jangan sebut siapa yang nyumbang, tahu juga itu yang nerima itu. Walaupun nggak disebut, namanya masih belum sembunyi-sembunyi, kurang meningkatin derajat. Kalau pengen tinggi derajat, sedekah, ngasih apa kayak makanan, taruh di pintu orang miskin, nggak ada yang dong. Itulah Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak daripada Imam Husain, sebagai Amirul Madinah, gubernur di Madinah. Itu orang miskin bingung, siapa ini yang ngasih bantuan ini? Bingung. Orang miskin Madinah belum banyak ramai kayak sekarang. Orang miskin bingung, dicari nggak pernah ketemu. Diintip dia ganti, lewat kampung sebelahnya dia ngasih. Diintip kampung sebelahnya dia ngasih. Semadinah baru ketahuan ketika Ali Zainal Abidin meninggal dunia, kagak ada tuh kiriman beras lagi di rumah orang miskin. Wah, dia kata orang miskin Madinah, dia ini nggak mungkin, sebab pas dia mati nggak ada lagi tuh beras-beras tiap bulan diantarin di rumah-rumah kami. Dia itu namanya disebut kitmanus shadaqah. Udah mati, orang meyakini dari dia karena sedekahnya ngumpet-ngumpet, enggak mau tahu. Kalau kita mau sedekah di amplop 10.000, almarhumnya 100, satu orang kebagian berapa? Begitu banyak banget, 10.000, 100 perak satu orang. Pentol korek masih terangan, ini kecil. Jadi
Kitmanus sodaqah itu amalan paling berat. Saudara ngasih 1.000, enggak dongeng-dongeng. Dengan ngasih 1 juta, dongeng-dongeng sama bini, maka ganjarannya gedean 1.000 yang saudara tidak pernah dongeng sama siapa. Apalagi kalau saudara 1 juta diam-diam. Karena ada kotak amal tuh di masjid di pintu gerbang, masukin aja Jumat tuh 2 juta, diam. Itu ngepas 2 juta baru tulis nama. Waktu 10.000 hamba Allah. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi satu pintu untuk meninggikan derajat kunuzil bir, gudang perbendaharaan keberlimpahan kebaikan. Caranya ngumpetin sedekah. Enggak boleh ada yang tahu. Isi aja tuh token masjid, lihat intip kode serinya, isi aja, enggak pakai bilang. Tahu-tahu orang bingung, kok enggak diisi, kok penuh, siapa? Enggak ketahuan. Itu begitu. Namanya kitmanus sodaqah, ngumpetin sedekah. Kalau bisa, maka itu pintu keberlimpahan kebaikan yang luar biasa. Enggak pakai bilang-bilang. Kalau berbagi, bini enggak tahu, anak nggak tahu. Inilah yang dalam bahasa hadis, tangan kiri nggak tahu kalau tangan kanan ngasih. Apalagi di luar badannya. Begitu. Kata Nabi dalam hadisnya yang lain, shadaqatus sir tafdulu ala shadaqatil alaniyah bisa ba'ina dhafan. Sedekah yang enggak ada yang tahu mengungguli sedekah yang ketahuan, berlipat ganda 70 kali lipat terkecil, dan itu paling meninggikan derajat. Kedua, kitmanul wajah, menyembunyikan derita. Orangnya mau sakit tapi enggak dirasa, enggak mengeluh. Kakinya mau udah banyak penyakit, cuman enggak didongeng-dongengi. Enggak kayak kita, timbang masuk angin aja bikin status WA, masuk angin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung buang angin gak dibikin status, masuk doang. Ini ndak benar. Sakit ndak perlu didongeng, diem aja. Jangan orang lain tahu kalau sakit, diem aja. Orang-orang dulu kamarnya dikasih tulisan kayak guru masjid. Gurunya Mu'alim Syafi'adami, makamnya di Basmol di Masjid Al-Hidayah. Kamarnya dikasih nama Pekojan. Kamarnya ibarat tinggal di Kebon Nanas, kasih nama kamar Pekojan. Kalau ditanya bininya, Pak Kiai mana? Dibilang lagi ke Pekojan. Dipikir di Tambora atau Jakarta Barat, padahal lagi sakit dalam kamar. Enggak boleh tahu. Enggak boleh tahu. Kalau kita sakit timbang diimpus, buat status WA, di share di Facebook. Yang kayak begini kagak bakalan tinggi derajatnya. Sama yang benci sama dia, alhamdulillah mampus kalian. Sama yang benci dikata begitu, beneran. Kalau orang benci, kalau orang yang sayang, ya Allah, moga cepat sembuh ya Pak. Begitu. Yang benci kagak. Maka kita kitmanul wajah,
menyembunyikan derita. Kaki kita udah uratnya pada asam, diem aja, nggak usah begitu, nggak usah didongeng-dongeng, nggak usah orang tahu. Itu yang namanya muallim syafi'adan lagi di Pertamina, di Presiden Suite kamarnya. Kadang ngajar dicabut, dia punya infusan supaya nggak ada yang tahu, keluarga doang kalau beliau sakit. Ngajar aja, Pondok Pinang ngajar, ke Alalawiyah ngajar, sore ngajar di Al-Mubarak, pulang mau kemana? Mau ke Kemayoran, padahal mau ke Pertamina, balik lagi rumah sakit. Kitmanus wajah keluarga tahu itu. Ketika ditanya ngapain gitu, jangan sampai orang-orang jadi susah dengan saya sakit. Kitmanul wajah, meninggikan derajat. Kita sakit, diam aja, nggak usah, biasa aja begitu. Sorry, HP gua saya matiin, gua lagi sakit ya. Itu sih namanya bukan nyembunyiin, namanya dongeng-dongeng. Dasar aja bukan lagi sakit, pulsanya ora ada. Begitu akhirnya. Kitmanul wajah. Yang ketiga, kitmanul musibah, menyembunyikan musibah, cobaan hidup. Biasa saudara, kalau saudara dagang rugi, biasa. Kalau saudara ngalamin kesulitan, biasa manusia sudah menjadi lika-liku kehidupan. Ada musibah, tidak ada yang namanya nggak ada musibah. Biasa. Disembunyikan aja musibah, tidak perlu didongeng-dongengkan. Bahkan ketika didongengkan pun orang-orang soleh, dia tidak menyebutkan dirinya. Kalau ada yang merekam kajian muallim syafi'adan, kalau ada dulu direkam, tidak ada itu HP-HP begini, pakai pita kaset. Dalam satu kajian beliau dongeng, ada seorang ustaz, bininya kemudian pegel karena dia ngaji mulu. Akhirnya dia pulang ke si ustaz. Akhirnya di meja makan perut lapar, dipikir sama bininya disediain makanannya, makan, pengen makan, udah disiapin di meja, maka ditutup, dibuka tutup saja. Itu ternyata isinya kitab. Ada 3 kitab. Ya udah, akhirnya si ustadz itu baca aja kitab yang ada di tutup saji, dikasih 3-3-tiganya. Ketika rekaman itu diputar, maka salah seorang anaknya bilang, itu jitu mama. Jawabnya, enggak menceritakan dirinya. Ada seorang ustadz, padahal dirinya itu begitu, dirinya enggak menceritakan saya begitu. Itu ada itu rekaman. Itu begitu. Jadi kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Jadi bahasa orang, kita menangis di bawah rintikan air hujan. Jadi disangka orang itu tetesan air hujan, padahal tetesan air mata. Disembunyikan musibah. Jangan banyak didongengin musibah itu. Ditutup rapat-rapat kalau mendapatkan kita musibah. Begitu, ditutup, tidak perlu didongeng-dongengkan. Sebab itu bakal meninggikan derajat kita. Ada 3 yang paling cepat meninggiin derajat: sedekah sembunyi-sembunyi,
sakit sembunyi-sembunyi dan musibah sembunyi-sembunyi. Diem aja, nggak usah didongeng-dongeng, apalagi ditulis di Facebook, ditulis di media sosial. Ya Allah, ini saya cerewet amat kayak kalian rombeng ya. Jangan, diem aja, diem aja. Nggak usah didongeng-dongengin sama siapa aja, biasa aja. Jangan didongeng, itu meninggikan derajat. Kalau pengen tinggi derajatnya, salah satu min kunuzil birri kitmanus shadaqah wa kitmanul wajhi wa kitmanul musibati. Biasa saudara, orang hidup ngalamin cobaan, itu biasa, cobaan demi cobaan. Nabi, cobaan-cobaan yang ada kan yang cerita bukan Nabi, sahabat-sahabat yang ngalami. Nabi tidak bercerita, makalah kita orang umpetin. Kalau musibah dagang kita rugi, diam aja, jangan didongeng. Karena waktu untung juga nggak dongeng. Kalau lagi untung dongeng apa diam? Jadi diam, ya rugi juga diam, biasa aja, biasa. Nangis saja sama Allah, minta jalan keluar. Ini dicubit oleh Allah biar kita bangun. Jangan kita tidur mulu, melek mata kita malamnya. Allah beda dengan kita. Kalau kita punya rumah jam 3 diketok-ketok, kita bakalan marah. Tapi kalau Allah jam 3 malam kita ketuk pintu arsy-Nya dengan kita menengadahkan tangan berdoa jam 3 malam, Allah kira. Bahkan Allah tanya, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang meminta kuberi? Adakah yang minta diampuni dosa kuampuni? Kalau udah jam 3 malam, begitulah sikap hamba-hamba Allah yang soleh. Kesulitan tidak mau diceritakan, kebahagiaan silahkan diceritakan, tapi kesulitan jangan banyak diceritakan. Supaya apa? Supaya tinggi derajatnya. Lihat anak-anak SMA, dia coret-coret bajunya pakai pilok, itu dia tandanya udah lulus dari ujian. Begitu udah lulus, tapi waktu ujian tidak berisik. Memang juga lagi ujian mau dilarang berisik. Diam sampailah Allah beri kelulusan, baru kemudian didongengkan. Kalau lagi ujian diam aja, diuji sama Allah. Ini hal yang paling penting di dalam hidup kita, saudara. Ini pelajaran berat, tapi berat bukan berarti tidak bisa. Pelan-pelan kita harus belajar. Bila salafus soleh manusia, kita juga manusia. Dia diberi kemampuan oleh Allah untuk kitman sedekah, diberikan kemampuan oleh Allah kitmanul wajh, diberikan kemampuan oleh Allah kitmanul musibah. Maka kita juga minta sama Allah biar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setahap demi setahap, setapak demi setapak, sampai Allah tinggikan derajat kita yang pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.